Nah kalau buat menurut gue One Piece dan ini sama-sama untuk mengalihkan isu itu. Oh gitu menurut lo. Jadi isu yang besar. Tapi yang menarik ya dari obrolan ini adalah ini kan sama kayak ini apa animasi Simpson. Di mana di dalam itu selalu terjadi gitu. Iya, jadi kayak itu setelah terjadi atau sebelum terjadi itu sudah ada gitu. Nah penulisnya berarti yang hebat nih. Eiichiro Iya penulis. Dua-duanya beda penulis. Beda dong. Itu Matt Groening ini. Jangan-jangan sama ininya. Jangan sama. Mereka punya sekte yang bersekutu dengan Dajjal, di mana Dajjal memberikan informasi tentang masa depan. Dajjal anjir banget. Bukan yang itu, nah ini yang ini. Coba deh diselidiki. Ini udah Apakah pernah ada yang itu palsu tuh, yang darah kacamata saudara itu? Itu yang bikin Zelda itu. Tapi lo kabarnya akan ngobrol dengan wakil Menteri Parekraf ya? Iya. Untuk Ngomongin One Piece. ngomongin One Piece juga. Di podcast Honey Go lagi. Menurut lo kenapa sampai si kementerian itu tertarik banget untuk ngomongin sama lo? Tertarik banget ngomong sama lo? Kayaknya dia mungkin dari info yang gue dapet dia pengen tahu One Piece itu apa. Dia belum baca atau nonton One Piece sama Nggak mau sekali. beli dia mah, nggak mau rugi. Wakil Menteri Kreatif nggak pernah baca kayak gitu, aneh juga ya? Gue ya, nggak juga kita jangan framing. Gua rasa wakil menteri yang Jepang juga belum tentu. Tapi One Piece hebat itu loh. Jadi tempat karyanya Eiichiro Oda kan yang bikin. Iya. Dia lahir dan besar di Kumamoto, nama tempatnya. Kumamoto pernah kena gempa. Hancur ekonominya. Bener-bener hancur. Nah, Oda Sensei nyumbang $8 juta. 4 juta atas nama dia, 4 juta lagi atas nama Luffy. Nah, pihak pemerintah sana mengapresiasi dengan bikin patung Luffy di sana. Dibangunlah. Gara-gara patung itu, semua turis datang ke situ. Hidup jadi ekonomi. Ekonomi naik ratusan persen. Akhirnya dibikin satu-satu tuh semua patungnya. Jadi yang datang ke Kumamoto cuma turis yang ingin keliling-keliling aja. Jadi patungnya jauh-jauh gitu. Ini asli di Jepang asli. Asli. Apa patung Jokowi di itu? Ya itu dia. Di mana Jokowi? Ada lagi, juga ada. Bung Karno dulu yang dimasalahin atau Bung Karno? Jokowi ada kan? Yang di mana? Mau lihat dong. Di Sumatera ya? Di Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Oh, Demi apa sih di Medan? Ini. Di Karo. Oh, di Karo ya? Oh, Itu gokil kayak- sih. Ini Kayak apa? oh my god. Oh iya. Berapa itu berapa budgetnya? badannya kayak ular. Budgetnya berapa miliar? Ini sepertiga film animasi merah putih. Sumpah dari 2,5 miliar. 2,5 miliar bener nggak? Mending gue 2 jam nontonin ini daripada nonton animasi sakit mata anjir. Nggak diajak ngobrol ya? Tapi bedanya patung Luffy mengundang turis, Nah ini? mengundang partisipan. Iya bener. Nah terus, tapi menurut lo apa yang harus dilakukan? Enggak, gue pengen tahu sih respon dari komunitas lo kan sama Iya. termasuk salah satu pentolan One Piece di Indonesia. Mesti ngapain sih ya? Ya maksudnya udah pasang bendera kayak gini, masa nggak ada Lo nggak ada respon gitu? nggak ada acara puncak gitu? Bakar ban sepeda kecil. Iya. Atau bakar komik pesaing Lutfi. Anjir. Ya itu sih gua Lutfi. kemarin gue lihat di story-nya Felix Xiao ya. Dia jalan-jalan di Bogor tuh bawa bendera One Piece sama si temen gue juga si Koi. Dan dia digerebek juga. Ada di story-nya Koi, di kontennya Koi. Coba cek deh Koi. Di TikTok-nya apa? Ini tuh takut memicu ya pergerakan orang-orang patriotisme yang ini sama bendera tuh. Koyo Koyo cabe. cabe. Koyo cabe. Kenapa di gerbek bunyinya? Coba lihat ya. Jadi ada yang ini, ada yang ngapain nih bawa bendera itu? Nah itu tuh yang lagi jongkok tuh. Nah itu tuh. Dia bikin pergerakan ini. Pagi ini kita mutusin buat jalan pagi sambil bawa bendera One Piece, oke? Terus 2,5 jam jalan. Itu gini doang. Iya, Nah. Dirangkul langsung. Ngapain? Guys, sebenarnya ini tempat publik atau bukan, guys? Itu yang ngebelain dia siapa dah? Untung ada Itu Felix ya. Koi. Koinya dia tuh. Tapi kayak banyak wibu-wibu yang bilang, "Pak, beli." Oh iya banyak. Enggak, Ustadz Felix juga ngapain lagi? Enggak ada emang pecinta yang One itu nggak bisa Piece. ngomong kayak gitu. Iya. Tapi Ustadz Felix baru ngerasain penderitaan orang Kristen di gerbek. Gua kepercaya. Iya Untuk kalau pertama kalinya dia diprotes juga ya. gara-gara One Piece ya. Selama ini dia ceramah kan. Baru tahu lo, Felix Xiao. Lah, protisnya handphone yang gerbek One Piece dia udah.
Iya, jangan mau gabung kali. Oh iya kali. Pengen mimpin dia udah keduluan sama 2 orang. Kalau di One Piece gitu emang, yang musuhnya dulu baru gabung. Berantem dulu baru gabung. Kalau ditanya tujuan akhirnya apa, kayaknya gue nggak tahu sih. Nggak ada tujuan akhir kayaknya. Ya ini bentuk protes aja, nggak akan sampai wah di ujung-ujungnya. Terakhirnya bagaimana tuh? Mereka digerebek gitu. Gue nggak tahu sih, gue belum nanya. Kayaknya udah aman-aman aja. Tapi kalau pemerintah pinter menurut gue ya, karena ngelihat di One Piece itu kayaknya membuka semua kejahatan-kejahatan yang bakal terjadi atau yang sudah terjadi dijadiin jadi buku sejarah di sekolah-sekolah. Gue pikir bakal rangkul komunitasnya. Iya benar dirangkul tapi buku sejarah. Jadi anak-anak SD wajib buat baca One Piece. Nah, iya kayak misalnya gitu ya. Itu objektifnya gitu. Lo mau nggak mengusahakan itu biar masuk kurikulum gitu misalnya? Iya kan kita nggak Kenapa pernah yang tahu. lu ceritain? Ya kayaknya Bagus itu bagus. Kita banget. baru tahu. Kalau gue Mulai dilema dia, mulai dilema. enggak, kalau gue senangnya kan One Piece viral nih tiba-tiba. Tapi banyak yang cuman wah ada One Piece nggak tahu One Piece itu apa. Gue cuman pengen fans One Piece-nya makin banyak aja. Jadi beneran baca dan beneran nonton, bukan ikut-ikutan doang. Tapi kalau sampai jadi kurikulum harus wajib, enggak sih. Enggak ya. Aneh banget Segala anjir. usia baca One Piece. Gue ya baca anime apa Legenda Naga Ya perlu. Itu kata animenya aja belum Nggak keluar. ada, gitu. itu nggak ada. Naga bukan dia bukan anime. Bukan. Kalau Dara Satria anime bukan? Itu pernah baca ya Dara Satria? Anime itu ininya kartun di TV. Kartunya anime tuh, bukan Kalau komik. bentuknya fisik, Oh, belum ya, belum. Bukan, Belum ada sih itu Dara komik Satria, aja. belum ada komik animenya aja. sih. Dari Satria apa sih geng motor dah? Enggak, Dara Satria tuh geng anak-anak sekolah gitu. Di Jepang juga, tapi di Oh Indonesia ini Dara Kraus Satria. ya, Kraus. Ya kayak Bahasa Kraus, Jepangnya. ya. Iya. Dara Satria. Tahun berapa? Coba dari Satria lihat. Dara Satria coba deh, komik Dara Satria. Itu Oh, Roma Irama sih? Bukan. Ini mah apa nih? Dari Satria manga komik. komik aja bajakan nih pasti nih kalau Enggak, translation Bukan Dara komik Satria. gitu. Oh, itu benar. Ini. Ini. Oh iya nih, ini ini anjir ada. ini keren banget ini menurut Ini bakal masih dicetak sama bener penerbit bajakan. Raja Wali Graffiti. Ah, bajakan ah. Raja Wali Graffiti itu Bajakan. nggak resmi. Enggak resmi. Orang yang cetakan dialognya pakai pulpen nulisnya anjir. Dulu kan dulu kan Dragon Ball tuh ada Raja Wali Graffiti, Bener. ada Gramedia. Itu yang itu Wukong apa namanya? Iya, namanya Aura-aura Wukong. itu. Di kolom dicetak ulang berarti sama dia. Iya ditranslate asal. Anjir. Jadi dia copy. Salah baca translator. Anjir, batasan hidup gua hancur ini. Di tipek sendiri. Ditulis pakai pulpen tulisannya. Iya. Orang gue beli Dokter Selam kan dulu nggak dicetak resmi kan, cuma ada di sini. Gue lagi baca, halaman yang hilang banyak banget, kata gue anjing. Mana mahal banget lagi bangke. Ini Raja Wali Graffiti legend juga sih, tapi bisa membacakan legend. Berarti dari tadi kita ngobrol udah banyak banget hal-hal kejadian di Indonesia ada di One Piece. Banyak kemiripan. Banyak kemiripan. Oke, sekarang gue akan memberikan lo sosok yang apakah ada di One Piece juga sosok berikut ini. Kita panggilkan Mr. Seba. Mr. Segala Bisa. Oh ada ini udah jelas. Ada nih. Apa namanya dia itu? Ini. Halo. Bagi. Coba. Bagi. Bagi Oke. the clown. Bagi the clown. Bagi the Clown. Ini Yonko ini. Bahkan dia Yonko kan gue bilang 4 bajak laut terkuat. Oke. Tapi dia cuma jadi badut doang, jadi boneka doang di sini. Oh. Dilihat sebagai pemimpin padahal dia hanya dikendalikan. Oke, tapi apakah kalau si Bagi bermain kuis akan seperti Mr. Seba? Coba silakan Mr. Seba. Oke, kita akan bermain quiz ya. Oh ini bukan Bagi, Bai. sorry. Bang Bagi. Oke, kita akan main apa Mr. Seba? Nah, kali ini nggak tebak Suka lagu banget dulu nih ya. suaranya. Anjing tebak lagu. Kita nggak ada nyanyi-nyanyian nih. Oh tebak lagu. Enggak, kita nggak. Nggak ada, oke. Di YouTube susah ngedetek soalnya lu nyanyi. Kita bakal tebak-tebakan. Apa? Main apa kita? Tebak-tebakan. Oke. Oke. Ombak-ombakan. Tenang ya, jangan panik ya Mr. Seba. Tebak-tebakan. Oke, pertanyaannya adalah Ini rebutan nih. Ya. nggak ada rebutan. Oh, nanya satu. Iya. Oh gitu. Kalian harus tebak siapakah politisi yang paling peduli. Berduri. Polisi. Polisi yang paling Politisi peduli. yang paling peduli. Iya. Oke, saya akan sebutin rulesnya dulu ya. Ada rulesnya. Oh ada rulesnya. Ada rulesnya. Rulesnya adalah kalian harus menebak politisi yang paling peduli Oke. pada rakyat. Oke. Majuan Mr. Seba. Secara bergiliran ketika Bergiliran. rakyat ya. Oke. Peduli pada rakyat. Iya. Ya. Saya sudah lakukan riset nih siapa aja. Ya. Udah tahu ngomong ribet lu nyari kata riset. Iya, kalau
Kalau susah di chat aja di chat. Di WA, di WA. Ya, ada lima orang politisi yang paling peduli sama rakyat. Oke. Kalau kalian salah menyebutkan Salah. Sorry, maaf. Sengaja banget anjir. Sengaja banget Punya anak anjir. lu ya. sudah saya dapatkan. Kan kok udah lahir mah enggak apa-apa. Saya akan bilang net not. Kalau salah, kalau Kalau salah. Net not. Maksudnya gitu. Kira kayak apa lu lihat-lihat? Gua kira dia ngatain Bang Net top gitu. Anjing. Keluhnya yang dilakukan Nomor apa? 3. Mantan wali kota Surabaya.